Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dari kelas AK20F dengan NIM 10573118420. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian saya, yaitu PT Semen Gresik, yang dimana PT Semen Gresik yang di lokasinya di Desa Telogo Patut, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Jenis usaha yaitu semen. Tema yang saya ambil yaitu tema bab 10 lingkungan hidup dalam kerangka SCR dan Sustainable Development. Yang pertama, penerapan CSR dalam PT Semen Gresik. Berikut ini berbagai pelaksanaan program CSR PT Semen Gresik, yaitu dilaksanakan pada masyarakat Ranch 1, khususnya di Desa Telogo Patut, Gresik. Yang pertama, Balai Desa Telogo Patut. Yang kedua, Pos Kamling Desa Telogo Patut. Yang ketiga, Pet Air Desa Telogo Patut. Yang keempat, bantuan hewan kurban. Yang kelima, pemberian tanaman pengisi bak bunga. Yang keenam, bantuan dana pembuatan jalan kampung. Yang ketujuh, bantuan penerangan. Yang kedelapan, beasiswa pelajar. Yang kesembilan, pemberian tong sampah. Kesepuluh, pendidikan seni dan olahraga gratis. 11, pinjaman lunak modal usaha. 12, pemberian lahan produktif. 13, reboisasi area bekas tambang. Yang ke-14, pemanfaatan barang afal. Secara administratif, Desa Telogo Patut terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Desa tersebut terbatas langsung dengan PT Semen Gresik. Desa Telogo Patut merupakan salah satu desa Ranch 1 PT Semen Gresik, di mana letaknya memang sangat berdekatan, bahkan berhimpitan dengan tembok pabrik PT Semen Gresik. Masyarakat Desa Telogo Patut merupakan masyarakat majemuk. Banyak dari masyarakat lokal Desa Telogo Patut yang kemudian menikah dengan pendatang. Mereka hidup berdampingan meskipun terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, budaya, bahasa maupun agama. Selain itu, masyarakat juga semakin majemuk karena banyaknya warga baru sebagai warga sementara yang kos atau menyewa rumah, maupun sebagai warga tetap yang membeli hunian di Desa Telogo Patut. Memang di Desa Telogo Patut mulai dilirik pengembangan untuk membuat perumahan-perumahan kecil yang biasa disebut kluster. Hanya beberapa rumah di tiap kluster, namun tentu saja hal ini juga berarti warga telah siap menerima kehadiran warga baru yang notabene berasal dari desa atau wilayah di luar Desa Telogo Patut. Adapun selanjutnya, pengelolaan dan implementasi CRS. Dalam proses perencanaan programnya, CSR PT Semen Gresik memadukan antara dasar perundang-undangan dengan sumbangan pemikiran dari surveyor, tim CSR PT Semen Gresik, dan konsultan lingkungan yang dianggap sebagai pihak ketiga, serta tentu saja perwakilan masyarakat sekitar. Agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, caranya adalah dengan terlebih dahulu membuat program yang memang sesuai untuk daerah Ranch 1, kemudian baru dilakukan cross-check dengan perundang-undangan yang ada, apakah sesuai dan sejalan atau justru bertentangan dengan undang-undang. Semua dilakukan setelah membuat program dasar CSR. Adapun CSR berlandaskan sebuah konsep, di mana salah satunya adalah konsep dasar CSR mengenal triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington, di mana di dalamnya dibahas mengenai keterkaitan dan sinergi tentang tiga hal wajib, yaitu profit, planet, dan people. Yang pertama, mengenai poin wajib pertama dari triple bottom line, yaitu profit. Tak perlu dibahas terlalu dalam tentang hal ini, karena setiap perusahaan sudah pasti berdiri untuk mencari keuntungan. Jika perusahaan tersebut mampu tetap berdiri bahkan berkembang pesat layaknya yang terdiri dari PT Semen Gresik,
Sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut telah mampu memperoleh keuntungan dan memanfaatkan tak hanya untuk kesejahteraan karyawan namun juga untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengenai planet. Makna planet di sini disebut kepada keberlangsungan lingkungan serta kehidupan di sekitar pabrik melalui program penanaman pepohonan di bak bunga di sepanjang desa Telogo Patut. PT Semen Gresik telah melakukan salah satu usaha pelestarian lingkungan dengan adanya pepohonan tersebut. Selain untuk mengurangi polusi dan menghasilkan oksigen, keindahan lingkungan pun dapat tercapai. Bantuan berupa tong sampah menjadi salah satu simbol PT Semen Gresik responsif terhadap kebersihan lingkungan warga desa Telogo Patut. Mengingat desa Telogo Patut merupakan kawasan padat penduduk, maka keberhasilan lingkungan harus sangat diperhatikan untuk mengantisipasi adanya wabah penyakit yang akan sangat gampang menular karena rumah antara warga saling berhimpitan. Adapun poin ketiga yaitu Piupli. Poin ini mengacu pada kepedulian terhadap masyarakat, di mana kepedulian di sini bermakna luas, tak hanya kepedulian untuk bertanggung jawab secara finansial sebagai bentuk pengganti karena banyak dari warga yang kehilangan pekerjaan karena lahannya dibeli oleh PT Semen Gresik, namun juga tanggung jawab pada peningkatan kualitas SDM, mengingat bahwa warga desa Telogo Patut pada dasarnya adalah warga desa dengan kualitas SDM yang relatif rendah seperti yang telah dibahas pada bab. Selanjutnya, di sini ada 11 beberapa program CSR yang diimplementasikan di Desa Telogo Patut, mencerminkan adanya kepedulian PT Semen Gresik pada hal-hal tersebut. Program-program tersebut adalah Balai Desa Telogo Patut, Pos Kamlin Desa Telogo Patut, Pet Air Desa Telogo Patut, bantuan hewan kurban, bantuan dana pembuatan jalan kampung, bantuan penerangan, beasiswa pelajar, pendidikan seni dan olahraga gratis, pinjaman lunak, modal usaha, pemberian lahan produktif, dan pemanfaatan barang hafal. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa program CSR yang telah diterapkan PT Semen Gresik di Desa Telogo Patut memang telah mewakili planet dan Piupli. Sementara untuk profit sudah pasti dan tidak perlu dijelaskan lagi, misalnya program beasiswa pelajar, sudah pasti ini merujuk pada elemen yang berakhir, yaitu elemen Piupli. Namun di sisi lain juga merujuk pada kemajuan kualitas sumber daya manusia yang ujung-ujungnya bisa untuk mengisi kebutuhan pegawai atau staf ahli di PT Semen Gresik dan pada akhirnya akan meningkatkan profit perusahaan. Maka bisa disimpulkan program tersebut berhubungan secara timbal balik antara Piupli dan profit. Hubungan timbal balik dan sinergi juga terlihat dari implementasi program pemberian lahan produktif. Program ini tak hanya mewakili elemen Piupli, yaitu sebagai penambahan penghasilan, namun juga bisa mewakili planet, mengingat dengan penanaman lahan produktif secara tidak langsung kelestarian lingkungan juga terjaga. Jika kelestarian terjaga, maka kekayaan hayati tanah juga akan terjaga dan bisa terus memberikan hasil yang bagus untuk produktif warga sekitar. Namun sayang program ini tidak berpengaruh pada profit perusahaan. Selanjutnya, program-program yang lain lebih pada pemberian apa yang diinginkan warga atau bersifat transaksional yang memang langsung dapat disimpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Piupli namun tidak berpengaruh pada planet dan profit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun CSR PT Semen Gresik telah memasukkan konsep triple bottom line pada pembuatan program dan memang implementasinya sudah mengacu pada konsep tersebut, namun ternyata masih belum ditemukan hubungan timbal balik dari program-program tersebut, sehingga bisa dikatakan program tersebut masih belum benar-benar melaksanakan konsep CSR seperti yang dijelaskan oleh Elkinton. Selanjutnya, ketiga, analisis terhadap hasil penelitian, yaitu secara khusus penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Proses perencanaan pembuatan program-program CSR di PT Semen Gresik selain berlandasan pada perundang-undangan, juga melibatkan stakeholder yang berasal dari pihak ketiga, misalnya konsultan serta surveyor serta perwakilan masyarakat di desa
yang bersangkutan. Setelah semua membentuk sebuah perencanaan yang ideal, maka kemudian akan disahkan oleh Direktur Utama PT Semen Gresik. Setelah itu, barulah program-program CSR tersebut dapat dijalankan. Secara rinci, bentuk implementasi yang menjalankan elemen dari konsep triple bottom line oleh Elkinton adalah sebagai berikut. Yang pertama itu profit, peningkatan kualitas, kesejahteraan pegawai, pengembangan perusahaan, planet, pemberantasan bak bunga, pemberian tong sampah, reboisasi area bekas tambang, Piupli, Balai Desa Telogo Patut, Pos Kamlin Desa Telogo Patut, Pet Air Desa Telogo Patut, bantuan hewan kurban, bantuan dana pembuatan jalan kampung, bantuan penerangan, beasiswa pelajar, pendidikan seni dan olahraga gratis, pinjaman lunak modal usaha, pemberian lahan produktif, pemanfaatan barang afal. Yang ketiga, meskipun implementasi program CSR, PT Semen Gresik dilihat sebagai bentuk pelaksanaan transaksional serta lebih mengarah pada carti, namun sudah mengacu pada 3 hal dasar seperti yang dijelaskan oleh Elkinton. Melalui konsep dasar CSR, triple bottom line-nya meskipun masih jauh dari sempurna. Selanjutnya yang keempat, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, PT Semen Gresik secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.